Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Henan Putirai Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Liza Camelia Suryanata, analis Henan Putirai Sekuritas. Mbak Liza. Halo. Ya, Mbak Liza, ini kalau kita lihat IHSG hari ini atau mengawali pekan ini di zona merah seperti itu, atau memerah, kita lihat turun 2,35% ke level 4.610. Menurut Anda apa yang membuat IHSG di awal pekan ini memerah? Apakah karena memang minim sentimen positif atau seperti apa, Mbak Liza? Ya, ini menurut saya pertama kemungkinan kita support testing ya. Kita ada sedikit penyesuaian dengan Dow yang kemarin itu turun sekitar Dow 2 hari turun ketika kita liburan kemarin, ya kan? Nah, so far ini supportnya masih terjaga di sekitar angka 4.600, closingnya juga masih lumayan aman terkendali 4.610. So besok masih ada harapan untuk IHSG masih bisa rebound kembali. Tapi Anda melihat bahwa apa ya, memang kalau kita lihat ini memang menjadi salah satu efek dari Dow sendiri. Tapi Anda melihat beberapa sentimen hari ini yang memang terkait dengan COVID-19 sendiri atau efek domino COVID-19 sendiri, terus Amerika Serikat dengan Tiongkok. Apakah itu juga cukup mempengaruhi pergerakan IHSG kita hari ini? Di satu sisi juga iya. Kemungkinan juga kita punya sentimen dalam negeri. Hari ini diumumkannya tingkat inflasi kita ya memang terbilang rendah ya. Dan inflasi yang rendah ini mencerminkan bahwa perekonomian kita nggak jalan gitu. Nggak ada daya beli, nggak ada kehidupan aktivitas di sini. Ya sebenarnya sih masih bisa ditoleransi gitu. Untuk angka inflasi yang rendah saat ini karena memang tidak banyak aktivitas usaha belakangan ini. Nah, yang perlu kita perhatikan besok ini adalah angka PDB. Nah, mungkin maksudnya GDP ya, atau PDB. Mungkin ini yang bikin market sedikit agak jittery. Karena apa? Angka GDP China sudah keluar sebelumnya, minus 6,8%. Sedangkan Amerika juga terkontraksi 4,8%. Kita punya rumusan awalnya begini, kalau ekonomi China turun 1%, maka kita pun akan terkoreksi minus 0,3%. So, ya mungkin kita akan berhadapan dengan angka yang lumayan jeblok juga gitu, atau ya bahkan mungkin bisa minus karena Ibu Sri Mulyani sendiri juga udah mempersiapkan kita kan. Dia bilang kita bisa turun sampai 2,3 or even sejelek-jeleknya minus 0,3 gitu. Ya jadi mungkin ini adalah persiapan untuk besok nih. Angka yang lebih penting GDP begitu. Oke, tadi di awal Anda mengatakan bahwa IHSG ada kemungkinan masih bisa rebound untuk besok. Tapi kalau melihat bahwa dengan minimnya sentimen dan juga hal-hal yang kita lihat beberapa pergerakan di global juga dan regional, apa yang membuat kita begitu atau kita bisa optimis kembali rebound? Kalau ternyata PDB kita hasilnya tidak seburuk yang diperkirakan ya. So far saya memang belum dapat angka konsensusnya berapa. Tapi itu satu. Terus kemudian rupiah kita juga masih berada di teritori yang lumayan kuat ya. Walaupun udah naik lagi ke 15.000 last week, bahkan malah sempat 14.800 kalau nggak salah. Jadi faktor-faktor itu dua, dan kemudian earning seasons yang masih kita harapkan bermunculan dari berbagai emiten. Sepertinya malah ada beberapa emiten yang bisa membukukan laporan keuangan yang cukup lumayan di kuartal pertama ini. Contohnya kemarin kalau nggak salah Inco dan Akra. Padahal keduanya relatively juga bergerak di bidang atau sektor yang ada hubungannya dengan komoditi, ya kan? Nah, jadi mereka masih bisa survive, kelihatannya begitu. Kemudian ya memang sentimen utamanya adalah sepertinya sudah ada kurva yang mulai flattening pada penyebaran COVID-19 di Eropa. Beberapa negara Eropa tampaknya itu kurvanya udah mulai turun gitu.
Oke. Ya, new Eropa casesnya. sempat mengatakan bahwa mereka sudah melewati masa atau Peaknya. puncaknya ya, peaknya. Jadi ini memang Iya. kita lihat kurvanya sudah turun. Tapi kalau kita lihat juga di masa seperti ini juga terkait dengan pandemi COVID-19, ini banyak juga yang dilakukan aksi jual asing karena mereka lebih ke wait and see atau seperti itu. Nah, Anda melihat bahwa aksi jual asing ini yang cukup tinggi, apakah ini juga mempengaruhi fluktuasi dari IHSG sendiri? Kalau aksi jual asing memang sudah dari sejak awal tahun ya. Ini kita memang masih masif sell off-nya. Bahkan di bagian bond atau obligasi juga tercatat masih keluar lumayan banyak year to date. Mungkin kalau dari yang untuk mengkontra net sell asing ini adalah kita mengharapkan program buyback dari emiten-emiten, beberapa emiten-emiten besar gitu ya. Asal mereka ini masih punya cadangan cash yang cukup untuk melakukan Oke, tapi kita tahu bahwa aksi buyback kemarin kan juga sempat dilakukan. Apakah ini masih belum mampu untuk membuat atau menggairahkan IHSG di saat-saat seperti ini kah sebenarnya, Mbak Liza? Mbak Liza, ya nampaknya kita terputus pemirsa. Halo? Oh, oke, kita kembali terhubung Mbak Liza. Oke, ya sorry Oke. tadi Ya, sinyalnya terkait jelek. dengan buyback Jadi tadi. kalau kita mengharapkan aksi buyback ini untuk mendongkrak harga, saya rasa secara logis itu malah tidak ada, maksudnya tidak mungkin idenya seperti itu. Karena untuk para emiten itu sendiri lebih baik mereka buyback di harga murah ketimbang harga mahal, ya kan? Nah, tapi gunanya adalah buyback ini untuk di akhir tahun atau di akhir periode laporan keuangan, bahwa itu akan mengurangi jumlah saham beredar. Jadi EPS-nya nanti akan kelihatan tidak begitu buruk, gitu. Walaupun performance mereka turun, tapi karena rasio EPS itu adalah net income dibanding jumlah saham beredar, karena pembaginya itu sendiri juga sudah diperkecil oleh tindakan buyback. Jadi ya EPS ini IPS tahun ini kemungkinan akan tercermin juga tidak seburuk yang kita perkirakan. Oke, nah Mbak Liza, ini kalau kita melihat dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini terkait dengan penanganan COVID-19 sendiri, baik dari segi kebijakan ekonomi yang sudah diberikan atau stimulus-stimulus seperti itu, bagaimana Anda melihat ataupun dari publik dan pasar sendiri merespon apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Oke, untuk membantu supaya stabilisasi keadaan, bahkan ya yang namanya kita tindakan-tindakan pemerintah memberikan stimulus atau menurunkan bunga, memperbesar likuiditas, itu juga dilakukan oleh negara-negara lain, contohnya Amerika. Bahkan mereka juga menurunkan stimulus sebesar 2 triliun US dollar, ya kan. Nah, demi membantu sektor perbankan kita juga, bahkan pemerintah menurunkan stimulus untuk membantu merestruk hutang dari banyak UMKM. Nah, yang banyak muatannya ini bisa dibilang BRI ya, BRI dan kemudian Mandiri. Nah, belum lagi dari sektor-sektor lain yang lebih banyak terdampak seperti pariwisata. Oke, memang saat-saat sekarang harus diakui bahwa banyak bisnis yang struggling ya, this is pretty challenging times for us gitu. Tapi untuk kita ini bisa bertahan aja dalam situasi seperti ini, maksudnya factory itu nggak shutdown, perusahaan-perusahaan nggak lay off, dan mereka masih keep their employees, itu masih terbilang bagus. Jadi ya mudah-mudahan benar-benar bisa ditemukan efek yang efektif dari penemuan obat atau penanggulangan COVID-19 ini, bahkan dari pede ya, seperti itu ya, Mbak Liza. Ya, halo? Ya. Ya, kan beritanya belum lama ini adalah bahwa remdesivir yang dikembangkan oleh Gilead Sciences itu akhirnya
mulai bisa diterima atau dikonfirmasi sebagai obat untuk menanggulangi COVID-19 Oke, ya. oke, Tapi itu baik. sendiri efeknya gitu atau sentimen positifnya itu kadang suka ketimpa lagi dengan pertanyaan Trump yang menyalahkan China tentang asal muasal pandemik ini. Oke, Ya, jadi intinya dinamika market ini masih akan terus masih akan bergejolak berlangsung. seperti itu ya? Eh, kita saling bertimpalan antara yang Oke, positif dan negatif. oke, baik. Aku Terakhir rasa Mbak Liza, that's the nature of bottoming phase gitu. oke. Fase bottoming. Mbak Liza, terakhir rekomendasi dari Anda atau prediksi dari Anda terkait dengan besok, apakah tadi Anda sempat mengatakan IHSG masih ada peluang untuk rebound, kira-kira akan ada berapa di level and support and resistance berapa, lalu kemudian rekomendasi saham untuk besok menurut Anda? Oke, composite IHSG kalau masih bertahan di atas 4.600 buat saya masih acceptable ya. Hari ini kan ditutupnya 4610, oke. Masih stay cool kita. Besok masih ada peluang untuk rebound kecuali 4590-nya jebol, apa boleh buat. Nah, kemudian untuk target naiknya kalau bisa lebih tinggi lagi maka kita akan jalan ke 4850 ya. Kemudian 4860. Kemudian bertahap ke 4975 titik previous high sampai 5000. Dan kemudian mungkin saham yang akan bisa membantu adalah salah satunya Telkom karena dari sektor telekomunikasi ini nggak gitu terpengaruh ya. Kita lihat contoh simpel aja, sekarang udah banyak orang working from home, belajar juga dari rumah, apa-apa semua online, even kita live kayak gini via Skype ya kan, udah nggak ke studio lagi. Nah, jadi kalau Telkom itu mungkin hari ini cuma lagi-lagi juga saya harapkan dia menyentuh low 3260 itu sekedar support testing karena memang ada support MA50 di situ. Nah, kemudian esok hari kalau bisa rebound maka saya mengharapkan Telkom untuk bisa naik ke atas 3.500 dan nanti jalannya bertahap. Mudah-mudahan bisa mencapai 3650, 3800 dan kemudian tujuan akhirnya mungkin sekitar midterm ya di 3900-an gitu. Baik. Terima kasih Mbak Liza telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Liza Camelia Suryanata, analis Henan Putirai Sekuritas.